Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah dan merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan dan kepemimpinan beliau, di antara lain adalah keikhlasan dalam beribadah kepada Tuhan. Abu Bakar dikenal sebagai salah satu sahabat paling tekun dan konsisten dalam melaksanakan ibadah, baik sholat, puasa, dan lain sebagainya. Lalu kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Beliau pernah menghadapi banyak cobaan dan ujian selama hidupnya. Namun beliau selalu sabar dan teguh dalam imannya. Contohnya saat Rasulullah wafat, banyak orang yang menyaksikan kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah. Namun, beliau tetap bersikap sabar dan tegar dalam menghadapi situasi tersebut. Lalu yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Hampir sama dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki kepemimpinan yang sangat adil dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan kepentingan umat Islam dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Pelajaran yang selanjutnya adalah kepedulian sosial. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Beliau selalu memperhatikan kebutuhan rakyat dan berusaha untuk memperbaiki kondisi sosial di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, kesederhanaan. Abu Bakar adalah sosok yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Beliau tidak pernah terlalu ambisius dalam hal harta dan kekayaan, namun selalu memilih hidup sederhana dan membagi kekayaannya kepada orang yang membutuhkan. Semua pelajaran tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki kualitas diri serta kepemimpinan serta di lingkungan sekitar. Kutipan-kutipan dan perkataan beliau yang patut kita ambil sebagai pelajaran diantaranya adalah: janganlah engkau menghamba kepada orang yang bersama-sama denganmu mengabdi kepada Allah, tetapi jadilah engkau sebagai sahabat mereka. Jangan pula engkau berkhianat kepada mereka, berbohong, atau mengambil sesuatu daripada mereka. Makna dari kutipan ini mengajarkan kita untuk bersikap baik dan bersahabat dengan orang lain, terutama orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Kita harus menghindari sikap tidak jujur atau berkhianat kepada mereka, serta tidak memanfaatkan posisi kita untuk merugikan orang lain. Yang selanjutnya, jangan terlalu bersuka cita dengan kemenangan dan jangan terlalu bersedih dengan kekalahan, karena keduanya hanyalah sementara. Artinya adalah mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dalam kemenangan dan tegar dalam kekalahan. Kita harus belajar menerima hasil apapun yang diberikan kehidupan dengan tenang dan bijaksana, serta tidak terlalu terbawa emosi. Keikhlasan dalam amal ibadah dapat meningkatkan kualitas keimanan. Di sini kita belajar bahwa tentang pentingnya keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Kita harus menghadirkan hati dan pikiran kita sepenuhnya dalam beribadah dan tidak hanya melakukannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ketahuilah bahwa di dalam hati setiap manusia terdapat dua nafsu, nafsu yang merusak dan nafsu yang memperbaiki. Pemenangnya adalah siapa yang bisa menaklukkan nafsu yang merusak. Maknanya adalah mengajarkan kita tentang pentingnya mengendalikan diri dan menaklukkan nafsu buruk yang ada dalam diri kita. Kita harus terus memperbaiki diri dan menjaga agar nafsu buruk tidak menguasai kita, sehingga kita dapat menjadi pemenang atas diri kita sendiri. Kemuliaan seseorang terletak pada kebaikan akhlaknya. Di sini, pelajaran yang kita ambil adalah tentang pentingnya memiliki akhlak yang baik. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik hati, murah senyum, rendah hati, dan menghormati orang lain. Karena itulah yang akan menentukan kemuliaan kita sebagai manusia. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan beliau yang tadi sudah saya jelaskan tentunya, tapi ada tambahan lain, diantaranya adalah keteladanan dalam kepemimpinan. Abu Bakar adalah seorang pemimpin yang dicontohkan dalam kehidupannya. Beliau memberikan teladan yang baik dalam memimpin umat Islam dan selalu memberikan atau mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Beliau juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan umat Islam. Lalu, kepedulian terhadap pendidikan.
Abu Bakar Asy-Siddiq sangat peduli dengan pendidikan dan menekankan pentingnya belajar dan mencari ilmu. Beliau selalu mendorong umat Islam untuk belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pengetahuan. Keikhlasan dalam beribadah. Beliau adalah seorang yang sangat ikhlas dalam beribadah. Beliau juga selalu memprioritaskan ibadah dan menegaskan bahwa keikhlasan dalam beribadah dapat meningkatkan kualitas keimanan. Lalu ketegasan dalam memperjuangkan kebenaran. Beliau, Abu Bakar Asy-Siddiq, selalu tegas dalam memperjuangkan kebenaran dan menghadapi segala rintangan yang ada. Beliau tidak takut untuk membela umat Islam dan umat lain bahkan selama berada dalam lindungan beliau, bahkan jika itu berarti harus menghadapi bahaya dan kesulitan. Lalu kesederhanaan dalam hidup. Beliau adalah seseorang yang sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau selalu hidup dengan sangat sederhana dan mencontohkan kesederhanaan dalam segala hal. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada harta dan kekayaan, namun kepada kebaikan akhlak dan perilaku yang baik. Dari kehidupan Abu Bakar Asy-Siddiq, kita bisa belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, peduli terhadap pendidikan, ikhlas dalam beribadah, tegas dalam memperjuangkan kebenaran, dan hidup dengan sederhana. Semua pelajaran ini sangat berharga dan relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman sekarang. Semoga dapat membantu dan dapat kita ambil pelajarannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.